Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dalam menjalankan pemerintahan. Terdapat hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah yang sangat penting untuk pembangunan. Saya akan menjelaskan mengenai dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN. Dana ini ditransfer kepada desa melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai program pemerintahan umum, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Ada dua hal yang perlu diketahui sebagai sasaran dana desa. Pertama, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Kedua, dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam APBN, besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah atau on top secara bertahap. Dana desa per desa ditetapkan oleh bupati atau wali kota dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Dengan demikian, besaran dana desa yang diterima setiap desa akan berbeda. Sekarang saya akan membahas mekanisme penyaluran dana desa. Penyaluran dana desa dari APBN ke APBD dilakukan melalui pemindah bukuan dana desa dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Penyaluran dari APBD ke APB desa dilakukan melalui pemindah bukuan dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa. Syarat penyaluran dana desa dari APBN ke APBD adalah sebagai berikut. Sedangkan persyaratan penyaluran dana desa dari APBD ke APB desa adalah sebagai berikut. Apabila terdapat persyaratan penyaluran yang tidak dipenuhi, hal tersebut mengakibatkan dana desa tidak dapat disalurkan dengan sebagaimana mestinya. Prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2018 diarahkan untuk kegiatan bidang pembangunan desa seperti pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat. Peraturan penggunaan dana desa ditetapkan setiap tahun agar memudahkan pemerintah desa dalam menentukan pilihan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemerintah desa diperbolehkan melaksanakan kegiatan di luar jenis kegiatan prioritas yang sudah ditetapkan dalam Permendes, sepanjang kegiatan tersebut merupakan kegiatan prioritas desa. Namun, dana desa tidak boleh digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan kepala desa maupun perangkat desa, karena hal tersebut sudah dipenuhi dari alokasi dana desa. Pada dasarnya, perekonomian desa dapat ditingkatkan dengan menjalankan prinsip pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat desa setempat. Dengan demikian, dapat secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat. Beberapa kendala penggunaan dana desa yang muncul adalah sebagai berikut. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut
Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dana desa, pemerintah pusat melakukan sinergi baik antar kementerian maupun dengan daerah secara berjenjang dengan melibatkan partisipasi masyarakat, aparat pengawas di daerah, sampai dengan KPK. Sejak diberlakukan dana desa pada tahun 2015, persentase jumlah penduduk miskin di sejumlah desa menurun dan kesejahteraan masyarakat semakin merata. Halo, perkenalkan, nama saya Bang Davis. Saya akan membahas mengenai dana alokasi umum. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Pengalokasian DAU didasarkan pada formula dengan konsep alokasi dasar yang memperhitungkan belanja gaji PNSD dan celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Alokasi dasar diperhitungkan berdasarkan gaji pokok dan antara lain tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga sesuai peraturan penggajian PNS. Celah fiskal adalah selisih dari kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal dicerminkan oleh pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum seperti penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Yang dimaksud kapasitas fiskal adalah pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Ada 4 kebijakan DAU yang perlu diperhatikan. Pagu DAU nasional dalam APBN bersifat tidak tetap karena dapat berubah sesuai perubahan PDN atau pendapatan dalam negeri neto pada APBNP yang digunakan sebagai basis perhitungan yang real dalam rangka menjaga kredibilitas APBN. Alokasi diarahkan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Kebijakan ini menyempurnakan formulasi DAU dengan bobot alokasi dasar dan celah fiskal, sehingga formulasi DAU semakin fokus